Dari Merdeka.com. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bergegas ke Istana Kepresidenan. Secara khusus, beliau dipanggil Presiden Joko Widodo. Pembahasannya 1. Rencana modernisasi alat utama sistem senjata alutsista TNI. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bergegas ke Istana Kepresidenan. Secara khusus, beliau dipanggil Presiden Joko Widodo. Pembahasannya 1. Rencana modernisasi alat utama sistem senjata alutsista TNI. Kepada Prabowo, Jokowi minta Kementerian Pertahanan menyusun sebuah rencana desain besar pembelian alutsista hingga tahun 2024. Hal tersebut diceritakan Prabowo dalam siaran podcast bersama Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube pada 13 Juni 2021 lalu. Pada awal Juni 2021 beredar draft peraturan Presiden tentang perencanaan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk Renstra 2020 hingga 2044. Angkanya fantastis, mencapai 124 miliar US dollar atau jika dirupiahkan setara dengan 1.769 triliun rupiah. Angka itu menjadi heboh dan memunculkan tanggapan beragam. Namun saat dikonfirmasi, Prabowo menyebut rencana anggaran untuk pengadaan alutsista itu belum diputuskan. Nasib perpres itu sampai saat ini tidak jelas. Meski begitu, Prabowo tetap melanjutkan perintah Jokowi. Hingga akhir tahun 2021, Ketua Umum Partai Gerindra itu berkeliling ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Italia, Inggris, dan Prancis. Tujuannya tidak sekedar bekerja sama di bidang pertahanan, tapi penjajakan pembelian alutsista. Hasilnya, sejumlah kesepakatan dicapai Prabowo dalam lawatannya. Di Italia, Prabowo menaikkan kontrak pembelian 8 unit kapal fregat buatan galangan Italia, Fincantieri, pada Juni 2021. Kapal perang itu terdiri dari 6 unit fregat kelas frame, dan 2 unit lagi merupakan fregat kelas Maestrale bekas Angkatan Laut Italia yang akan dimodernisasi. Selanjutnya, di bulan September 2021, Prabowo mengantongi lisensi dari pemerintah Inggris dalam pembuatan kapal fregat Arrowhead 140 yang akan diproduksi oleh PT PAL. Kapal tipe ini merupakan fregat kelas ringan yang pertama kali dibuat Inggris pada tahun 2018 untuk keperluan penyelamatan, pengawasan perairan, pengawalan dan misi kemaritiman Angkatan Laut. Kontrak berikutnya yang ditekan Prabowo adalah pembelian 2 unit pesawat angkut militer Airbus A400M pada pertengahan November 2021. Prabowo menyebut pesawat A400M akan meningkatkan kemampuan taktis Angkatan Udara Indonesia. Puncaknya pada 10 Februari 2022 lalu saat Kemenhan menandatangani kontrak. Kesempatan tersebut ditandatangani juga MOU di bidang Research and Development kapal selam antara PT PAL dengan Naval Group, MOU kerjasama program offset dan TOT antara Dassault dan PT DI, MOU kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT LAN dan Thales Group, dan kerjasama pembuatan amunisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition. Tidak hanya pesawat tempur, Indonesia juga membeli 2 kapal selam Scorpion. Kapal selam ini adalah jenis kapal selam diesel listrik yang dikembangkan bersama oleh DCNS Prancis dan perusahaan Spanyol Navantia. Pada April 2021, kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan utara Bali. 53 awak yang terdiri dari 49 ABK, 1 komandan dan 3 personel persenjataan gugur. Kapal selam produksi Jerman tahun 1977 itu diduga mengalami blackout, mati listrik total saat penyelaman. Menhan Prabowo yang datang langsung ke posko SAR TNI Angkatan Laut di Denpasar, Bali mengungkapkan tenggelamnya KRI Nanggala 402 menunjukkan betapa rumitnya pekerjaan mengelola pertahanan negara. Selain kesiapan prajurit TNI dengan terus menggelar latihan, Prabowo menyebut hambatan besar dalam pengelolaan pertahanan negara adalah harga alutsista yang sangat mahal. Prabowo mengatakan Presiden Jokowi sempat dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan atau menjaga pertahanan. Saat itu Prabowo mengatakan ke depan investasi untuk belanja alutsista akan lebih besar tapi tidak mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Lantas berapa sebenarnya anggaran pertahanan Indonesia? Pada APBN 2022, Kemenhan mendapatkan alokasi anggaran paling banyak dibandingkan dengan kementerian lainnya sebesar 133,9 triliun rupiah. Jumlah ini naik 13,28% pada APBN 2021. Berdasarkan rencana kerja pemerintah tahun 2022, alokasi anggaran Kemenhan untuk pembelian 23 jenis alutsista dengan anggaran 12,64 triliun rupiah.
Sedangkan untuk peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit dianggarkan sebesar 4,86 triliun rupiah. Sejak 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi belanja yang cukup besar dengan rata-rata anggaran di atas 120 triliun rupiah.